Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Muslim Cerdas. Sahabat, kali ini kita akan mengulas tentang sejarah Wahabi Salafi yang dengan fatwa-fatwa kontroversialnya selalu menjadi bahan perdebatan kalangan Islam di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Sahabat, Wahabi adalah sebuah sekte Islam yang kaku dan keras serta menjadi pengikut Muhammad ibnu Abdul Wahab. Ayahnya Abdul Wahab adalah seorang hakim Uyainah pengikut Ahmad ibnu Hambal. Muhammad ibnu Abdul Wahab lahir pada tahun 1703 Masehi atau 1115 Hijriah di Uyainah, masuk daerah Najd di belahan timur kerajaan Arab Saudi sekarang. Dalam perjalanan sejarahnya, Abdul Wahab, sang ayah, harus diberhentikan dari jabatan hakim dan dikeluarkan dari Uyainah pada tahun 1726 atau 1139 Hijriah karena ulah sang anak yang aneh dan membahayakan tersebut. Sebenarnya aliran Wahabiyah dan gerakan Takfiriyah pencegah utama persatuan umat Islam di dunia. Dalam 2-3 dasawarsa terakhir ini, aliran ini telah menggunakan segala cara untuk mewujudkan perpecahan di kalangan mazhab-mazhab Islam. Salah satu cara Wahabiyah untuk memecah belah umat Islam adalah merusak figur-figur persatuan umat Islam yang berpengaruh dari kalangan Ahlus Sunnah dan Syiah, serta memutarbalikan pandangan-pandangan para ulama besar Ahlus Sunnah. Satu program yang sekarang sedang diusahakan oleh aliran Wahabiyah adalah menyusupkan kandungan tauhid takfiri Wahabi dalam frame tauhid pada pembesar dan imam Ahlus Sunnah seperti Imam Syafi'i, Imam Fakhrur Razi dan lain-lain, dan lantas menyebarkannya di kalangan negara-negara bermazhab Sunni. Hal ini tidaklah aneh. Semua orang tahu kemunculan Wahabiyah terjadi lantaran penentangan Ibnu Taimiyah terhadap para pembesar Ahlus Sunnah seperti Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Fakhrur Razi. Bisa diklaimkan bahwa 99% karya Ibnu Taimiyah ditulis untuk menentang pandangan kedua pembesar Ahlus Sunnah tersebut. Pada hakikatnya, ia bangkit untuk menentang rasionalisme dan teologi. Cara lain yang digunakan oleh aliran Wahabiyah untuk memecah belah umat Islam adalah melemahkan hauzah-hauzah ilmiah Ahlus Sunnah dan menyusupkan kader-kader Wahabi ke pesantren-pesantren ini. Cara lain aliran ini adalah mendukung para menteri kebudayaan di seluruh negara untuk memboikot dan menekan Syiah. Wahabiyah juga membagi-bagikan buku-buku metode dakwah di kalangan Ahlus Sunnah. Sudah banyak disertasi sehubungan dengan metode dakwah yang telah berhasil lulus sidang di perguruan-perguruan tinggi di Arab Saudi. Setiap kali memasuki sebuah daerah, mereka mewarnai diri dengan keyakinan masyarakat daerah tersebut, sehingga dapat menarik hati mereka dan lantas mendidik mereka sesuai dengan keyakinan takfiri. Lahan utama penerimaan ajaran takfiri ini adalah kebodohan mayoritas umat Islam. Tipe muslihat lain yang digunakan oleh aliran Wahabiyah untuk memecah belah umat Islam adalah menggunakan kata Salafi sebagai ganti Wahabi. Kata Salafi lantaran memiliki penisbahan terhadap Salafus Saleh dan para pembesar Ahlus Sunnah di sepanjang sejarah memiliki nilai kultus di dunia Ahlus Sunnah. Sedangkan kata Wahabi adalah sebuah kata yang baru muncul dan hanya memiliki penisbahan kepada Muhammad ibnu Abdul Wahab. Masyarakat anti sunnah tidak pernah mau menerima kata ini. Untuk itu mereka berusaha keras menyusupkan pemikiran Wahabi dalam frame indah Salafi dan disuguhkan kepada muslimin Ahlus Sunnah. Sebenarnya orang pertama yang menduniakan dan memediakan kata Salafi adalah Sayyid Jamaluddin Asyadabadi. Lantaran usaha keras yang telah dilakukan untuk pendekatan mazhab-mazhab Islam, ia di dunia Arab dikenal dengan sebutan Jamaluddin Afghani Salafi. Sekalipun kata ini sudah pernah ada dari sejak abad pertama dan kedua Hijriah, Tetapi orang pertama yang memediakan kata ini adalah Jamaluddin Salafi.
Untuk itu, seluruh bangsa Arab dan muslimin dunia menghormati Jamaluddin dan Muhammad Abduh dengan sebutan Salafi, dan menyebut kebangkitan mereka dengan sebutan Harokat Al-Salafiyah. Imam Hasan Al-Banna ketika mendefinisikan gerakan Ikhwanul Muslimin menegaskan, "Nahni Salafiyun," kita adalah Salafi. Tetapi arti Salafi dalam pernyataan Hasan Al-Banna berbeda dengan arti Salafi dalam bahasa sekarang. Maksud Hasan Al-Banna dari kata Salafi adalah kita adalah Ahlus Sunnah sejati dan kembali kepada ajaran Salaf, Al-Quran dan Islam murni Muhammadi. Salafi dalam pernyataan Jamaluddin juga berarti kembali kepada Islam yang murni. Pada masa kebangkitan Masyruteh di permulaan abad ke-20, kata Salafi selalu dinisbahkan kepada para pembesar dunia Islam seperti Imam Hasan Al-Banna, Jamaluddin As-Sadabadi, Muhammad Iqbal Lahori, dan lain-lain. Kira-kira dari sejak periode Rashid Ridho, ketika aliran Wahabiyah memahami bahwa dunia Islam sangat membenci kata Wahabi, mereka mengganti kata Wahabi dengan kata Salafi. Dengan demikian, penggunaan kata Salafi untuk keyakinan Wahabi kembali pada permulaan abad ke-20. Sementara itu, dari sejak kemunculan aliran Wahabiyah, kata Salafi tidak pernah berkonotasi dengan aliran Wahabi. Sebenarnya kita telah melakukan kesalahan besar ketika menyamakan kata Salafi dengan Wahabi. Mufti Agung Ahlus Sunnah di Suriah, Syahid Alamah Said Ramadan Al-Buti, dalam buku Salafiyah, Bid'ah Bukan Mazhab menegaskan, kata Salafi sangat berbeda dengan Wahabi. Salah satu faktor mengapa aliran Wahabiyah mencatut kata Salafi adalah mereka tahu akan dapat menarik simpati Ahlus Sunnah dengan kata tersebut. Hal ini lantaran Wahabi hanya berhubungan dengan Muhammad Ibnu Abdul Wahab, sedangkan kata Salafi berarti kembali kepada Islam murni Muhammadi, atau menurut sebagian ulama, kembali kepada jati diri kita sendiri. Pada permulaan abad ke-20, muslimin sangat terpengaruh oleh pemikiran barat lantaran penjajahan. Untuk itu, Sayyid Jamaluddin pernah memperingatkan supaya kita kembali kepada jati diri kita sendiri. Untuk tujuan ini, ia menggunakan kata salaf, yakni kembali kepada Islam. Pada masa Hasan Al-Banna juga demikian. Pada masa sekarang tidak demikian. Dengan menyamakan arti Salafi dan Wahabi, kaum Wahabi mengklaim bahwa Hasan Al-Banna adalah seorang Wahabi. Ini adalah sebuah distorsi besar dalam sejarah. Ketika Hasan Al-Banna menyatakan diri sebagai Salafi, ia bermaksud menegaskan sedang berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Sayyid Jamaluddin As-Sadabadi. Kaum Wahabi sekarang sedang menyalahgunakan kata Salafi. Sedangkan Syed Ramadan Al-Buti pernah menegaskan, Salafi berarti kembali kepada jati diri kita sendiri dan sangat berbeda dengan bid'ah yang telah dibuat oleh kaum Wahabiyah. Dari sisi lain, aliran Wahabiyah dengan mengaku diri sebagai Salafi ingin menunjukkan kepada Syiah bahwa ajarannya adalah ajaran Ahlus Sunnah. Sebagian pengikut Syiah pernah berkata bahwa musuh sejati Islam adalah Salafi ini. Padahal Salafi sangat berbeda dengan Wahabi. Dengan hanya merubah nama, kaum Wahabi telah berhasil menipu banyak Syiah dan Ahlus Sunnah, serta mengadu domba mereka. Pada abad ke-18 dan 19, bahkan hingga pertengahan abad ke-20, yakni sekitar tahun 1950, kata Salafi masih digunakan sesuai dengan artinya yang asli. Dan sejak dari negara Arab Saudi terbentuk dan tindakan-tindakan diplomatik yang mereka lakukan, kata Salafi didudukan sebagai kata ganti Wahabi. Kaum Salafi sendiri sudah ada dari sejak permulaan di dunia Islam. Tetapi mereka tidak pernah membunuh orang Syiah. Imam Bukhari dan Imam Muslim Naisaburi adalah Salafi. Tetapi sebagai Salafi sejati, mereka tidak pernah memfatwakan orang yang meyakini tawasul harus dibunuh. Kita harus memperkenalkan Salafi dengan definisi sejati Ahlus Sunnah.
karena Wahabi hanya berhubungan erat dengan Muhammad ibnu Abdul Wahab, sedangkan Salafi berhubungan dengan Imam Bukhari Samarqandi, Imam Muslim, Imam Fakhrur Razi, Imam Tobari, dan lain-lain. Dengan demikian, sebenarnya kaum Wahabi tahu bahwa Islam dengan bacaan Muhammad ibnu Abdul Wahab tidak memiliki daya tarik sama sekali, dan muslimin lari darinya. Memperkenalkan Wahabiyah sebagai sebuah aliran independen adalah sebuah bahaya besar bagi kaum Wahabi. Pada hakikatnya, kaum Wahabi dengan menamakan diri sebagai Salafi ingin membuat legalitas dengan cara mencatut nama Imam Bukhari, Imam Fakhrur Razi, dan lain-lain. Dengan demikian, aliran mereka pasti akan memperoleh tanggapan dunia Ahlus Sunnah dan dunia internasional. Berbeda dengan Islam Abdul Wahab yang terkesan eksklusif. Untuk itu mereka menjadikan kata Salafi sebagai payung perlindungan. Sahabat, dalam buku Ilusi Negara Islam halaman 62, Kiai Haji Abdurrahman Wahid menyebut bahwa kakak kandung Ibnu Abdul Wahab, Sulaiman bin Abdul Wahab, mengkritik dan menolak secara panjang lebar tentang pemikiran adik kandungnya tersebut. Pemikiran Wahabi yang keras dan kaku ini dipicu oleh pemahaman keagamaan yang mengacu bunyi harfiah teks Al-Quran maupun Al-Hadis. Ini yang menjadikan Wahabi sangat anti tradisi, menolak tahlil, maulid Nabi, berjanji, manakib, dan lain sebagainya. Pemahaman yang literer ala Wahabi ini pada akhirnya mengeksklusi dan memandang orang-orang di luar Wahabi sebagai kafir dan keluar dari Islam. Thus, orang Wahabi merasa dirinya sebagai orang yang paling benar, paling muslim, paling saleh, paling mukmin, dan juga paling selamat. Mereka lupa bahwa keselamatan yang sejati tidak ditunjukkan dengan klaim-klaim Wahabi tersebut, melainkan dengan cara beragama dengan ikhlas, tulus, dan tunduk sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ironisnya, pemahaman keagamaan Wahabi ini ditopang oleh kekuasaan Ibnu Saud yang saat itu menjadi penguasa Najd. Ibnu Saud sendiri adalah seorang politikus yang cerdas yang hanya memanfaatkan dukungan Wahabi demi untuk meraih kepentingan politiknya belaka. Ibnu Saud misalnya meminta kompensasi jaminan Ibnu Abdul Wahab agar tidak mengganggu kebiasaannya mengumpulkan upeti tahunan dari penduduk Dir'iyah. Koalisi pun dibangun secara permanen untuk meneguhkan keduanya. Jika sebelum bergabung dengan kekuasaan, Ibnu Abdul Wahab telah melakukan kekerasan dengan membid'ahkan dan mengkafirkan orang di luar mereka, maka ketika kekuasaan Ibnu Saud menopangnya, Ibnu Abdul Wahab sontak melakukan kekerasan untuk menghabisi orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka. Pada tahun 1746 Masehi atau 1159 Hijriah, koalisi Ibnu Abdul Wahab dan Ibnu Saud memproklamirkan jihad melawan siapapun yang berbeda pemahaman tauhid dengan mereka. Mereka tak segan-segan menyerang yang tidak sepaham dengan tuduhan syirik, murtad, dan kafir. Setiap muslim yang tidak sepaham dengan mereka dianggap murtad, yang oleh karenanya boleh dan bahkan wajib diperangi. Sementara predikat muslim menurut Wahabi hanya merujuk secara eksklusif pada pengikut Wahabi. Sebagaimana dijelaskan dalam kitab Unwan Al-Majid fi Tarikh An-Najd pada tahun 1802 Masehi atau 1217 Hijriah, Wahabi menyerang Karbala dan membunuh mayoritas penduduknya yang mereka temui baik di pasar maupun di rumah, termasuk anak-anak dan perempuan. Tak lama kemudian pada tahun 1805 Masehi atau 1220 Hijriah, Wahabi merebut kota Madinah. 1 tahun berikutnya, Wahabi pun menguasai kota Makkah. Di 2 kota ini, Wahabi mendudukinya selama 6,5 tahun. Para ulama dipaksa sumpah setia dalam todongan senjata. Pembantaian demi pembantaian pun dimulai.
Wahabi pun melakukan penghancuran besar-besaran terhadap bangunan bersejarah dan pekuburan, pembakaran buku-buku selain Al-Quran dan Al-Hadis, pembacaan puisi Barzanji, mauidhah hasanah sebelum khutbah Jumat, hingga memiliki rokok dan menghisapnya dilarang, bahkan sempat mengharamkan kopi. Tercatat dalam sejarah, Wahabi selalu menggunakan jalan kekerasan baik secara doktrinal, kultural, maupun sosial. Misalnya dalam penaklukan Jazirah Arab hingga 1920-an, lebih dari 400.000 umat Islam dibunuh dan dieksekusi secara terbuka, termasuk anak-anak dan perempuan. Ketika berkuasa di Hijaz, Wahabi menyembelih Syekh Abdullah Syawabi, guru para ulama mazhab Syafi'i, meskipun umur beliau sudah 90 tahun. Di samping itu, kekayaan dan para perempuan di daerah yang ditaklukkan Wahabi acap kali juga dibawa mereka sebagai harta rampasan perang. Di sini setidaknya kita melihat dua hal tipologi Wahabi yang senantiasa memaksakan kehendak dan pemikirannya. Pertama, ketika belum memiliki kekuatan fisik dan militer, Wahabi melakukan kekerasan secara doktrinal, intelektual, dan psikologis dengan menyerang siapapun yang berbeda dengan mereka sebagai murtad, musyrik, dan kafir. Kedua, setelah mereka memiliki kekuatan fisik dan militer, tuduhan-tuduhan tersebut dilanjutkan dengan kekerasan fisik dengan cara amputasi, pemukulan, bahkan pembunuhan. Ironisnya, Wahabi ini menyebut apa yang mereka lakukan sebagai dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi intisari ajaran Islam. Membanjirnya buku-buku Wahabi di toko buku Gramedia, Togamas, dan sebagainya merupakan teror dan jalan kekerasan yang ditempuh kaum Wahabi secara doktrinal, intelektual, dan sekaligus psikologis terhadap umat Islam di Indonesia. Wahabi Indonesia yang merasa masih lemah saat ini menilai bahwa cara efektif yang bisa dilakukan adalah dengan membid'ahkan, memurtadkan, memusyrikan, dan mengkafirkan orang yang berada di luar mereka. Jumlah mereka yang minoritas hanya memungkinkan mereka untuk melakukan jalan tersebut di tengah-tengah keran demokrasi yang dibuka lebar-lebar untuk mereka. Kita yakin dengan seyakin-yakinnya, jika suatu saat nanti kaum Wahabi Salafi di negeri ini memiliki kekuasaan yang berlebih dan kekuatan militer, mereka pun akan menggunakan cara-cara kekerasan dengan pembantaian dan pembunuhan terhadap sesama muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Jika orang NU, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan ormas lain yang satu barisan dengan keislaman yang moderat dan rahmatan lil alamin tidak mampu membentenginya, dapat dibayangkan Indonesia kelak bisa menjadi Arab Saudi jilid 2. Kita tidak bisa membayangkan betapa mirisnya para kiai dan ulama kita kelak akan menjadi korban pembantaian kaum Wahabi, terutama ketika mereka sedang berkuasa di negeri ini.